Hai, kali ini aku akan membahas tentang tutorial cara pemakaian kerudung untuk pengantin solo putri berkerudung. Sebelum masuk ke materi, kita bahas untuk peralatan yang perlu disiapkan. Salah satunya subal piringan ya, untuk membantu mengisi sumber sasakannya biar kuat. Lalu setelah itu ada penutup hijabnya. Kalian bisa pakai kain tipis yang lentur, warna kulit dan warna hitam. Kemudian pidih atau luto berwarna hitam. Untuk bagian atas sunggar ditutup dengan kain penutup hijab yang berwarna hitam. Ujungnya dimasukkan ke dalam sunggar ya. Oke, yang sebelah kiri juga ujungnya mau dimasukkan ke dalam sunggar. Diambil dulu cepet-cepetnya, lalu dimasukkan. Lalu jangan lupa dikunci pakai cepet biting untuk di dalamnya supaya kuat dan nggak ketarik. Untuk penutup hijabnya itu juga menutupi perbatasan rambut dan kening dari pengantin atau model. Supaya tidak goyang dan geser, lem pada bagian perbatasan ya. Lemnya bisa pakai lem apa aja. Untuk perbatasan dahi dan rambut itu untuk penutup hijabnya dilem, ditempelkan ke keningnya. Jangan terlalu maju dan jangan terlalu mundur. Lemnya bisa pakai lem bulu mata apa aja. Kita kunci dengan cepet biting. Lalu model kita putar. Di sini terlihat bahwa sanggulnya terbuat dari rajangan daun pandan, irisan daun pandan yang dimasukkan ke dalam rajut. Lalu ditutup dengan rambut asli dari pengantin. Supaya apa? Supaya pengantin lebih tercium aroma wanginya. Nanti juga buat yang tanya-tanya, nanti juga ada stepnya cara menutup sanggul bagian belakang supaya rambutnya tidak terlihat. Oke, kita tonton dulu ya sambil menikmati step by stepnya. Untuk membantu mengunci bagian ujung sunggar, kita kunci pakai hairpin. Gunakan hairpin yang agak kaku ya, bukan yang lentur, karena kalau lentur dia gampang lepas. Untuk bagian ujung sunggar. Untuk bagian leher, gunakan kain warna kulit yang tipis dan lentur, lalu dipotong memanjang seperti ini. Ukurannya juga dipaskan dulu ke model atau ke pengantin, jangan sampai terlalu panjang dan terlalu pendek. Setelah diukur, lalu potong sesuai dengan kebutuhan. Untuk kain apabila terlalu tipis, kita double. Seperti ini kita double jadi ada dua kain ya, lalu dipotong. Kita ambil bagian tepi kain kira-kira 2 cm, lalu ditusukkan dengan cepet biting untuk kunci ke sunggar bagian ujung. Untuk cepet bitingnya 2-3 kali tusuk ya, supaya kalau kata orang Jawa itu nggak melorot atau nggak gampang lepas, nggak licin.
Untuk sisi sebelah kiri juga sama ya, ditusuk dengan cepet biting 2-3 kali tusuk, lalu dikaitkan ke ujung sunggar. Untuk bagian sudut perbatasan antara kain hitam dan kain kulit, kita kunci dengan hairpin. Kita kaitkan dengan hairpin, hairpinnya juga sama ya, jangan yang terlalu tipis, tapi agak kuat hairpinnya. Setelah itu kita rapikan lagi sunggarnya, kalau tadi sempat ketekan atau ketarik supaya kembali tegak dan rapi. Untuk bagian kanan juga kita kunci ya, dikaitkan antara kain warna kulit dan kain warna hitam dengan harnal lembut. Untuk bagian belakang kita rapikan dengan peniti kecil, bisa peniti berwarna putih atau berwarna kuning. Sebelumnya kita kencangkan dulu, kita tarik supaya bagian depan lebih rapi. Untuk menutupi keseluruhan sanggul pandan, rajut pandan tadi, kita gunakan kain hitam yang juga lentur sama, lalu kita paskan dengan sanggulnya. Kita kunci dulu pakai harnal. Oke, kita tusuk bagian atas, lalu kita tarik ke samping kanan dan samping kiri supaya menutup keseluruhan. Oh ya, untuk bagian paling atas kira-kira kita kasih jarak untuk memasang cunduk mentul supaya nggak terlalu susah ketika nanti ditusukkan. Kita kunci-kunci supaya rapi ya, supaya nggak ada yang terlihat bolong bagian sanggulnya. Kita tutup full dengan kain berwarna hitam. Usahakan serapi mungkin supaya tidak ada rambut yang terlihat. Setelah terlihat rapi dan tidak ada rambut yang terlihat, kita tutup sanggul pandan tadi yang sudah ditutupi kain hitam dengan rajut melati. Kita gunakan melati segar untuk menutup sanggul pandan. Baik, ini untuk penampakan rajut melatinya. Ini kalau Bu Ratna biasa pesan ukurannya ada 16 kotak. Oh ya, untuk pakemnya, untuk pengantin solo putri berkerudung pres, boleh menggunakan tali untuk bagian tepi melati. Jadi ketika dipasang, kita bisa serut supaya lebih rapi dan tidak ada yang keluar untuk rangkaian bunga melatinya. Bagian atas terlebih dulu kita kunci dengan harnal, lalu dimasukkan samping kanan dan samping kiri sanggul, lalu bagian bawah kita masukkan ke atas. Oke, dimasukkan dulu. Setelah itu kita tarik tali yang tadi saya sampaikan, kita serut. Oke, pelan-pelan, karena harus terlihat rapi dan nggak ada yang keluar-keluar, kita cepat dulu. Oke, lalu kita tarik. Jadi untuk rajut melatinya benar-benar menutup ke area sanggul. Seperti ini diserut terlihat lebih rapi, lebih cover untuk menutup sanggulnya ya. Setelah dirasa sudah maksimal, lalu kita tali. Oke, agak kencang talinya supaya nggak kendor melatinya, nggak mangap gitu ya. Rajut melati terpasang rapi dan cover menutup area sanggul pandan. Oke, kita rapikan dengan cepat lagi. Untuk penutup hijab di area rahang, karena pengantin kadang kan suka berbicara, tersenyum, jadi sering bergeser, kita kunci dulu pakai lem. Ya, pakai lem bulu mata kita kunci, bagian bawah dagu juga kita kunci. Berikutnya pemasangan melati tipe dodo. Untuk
tata rias solo putri berkerudung yang baku atau yang pakem seperti ini, ceploknya menggunakan warna merah, mawar warna merah dan melati di bagian tengahnya. Selanjutnya pasang bunga pengasih di sisi bagian kiri sanggul. Untuk bunga kantil tidak boleh menyentuh bahu, harus di atas bahu ya. Berikutnya kita pasang keket. Sebelumnya keket kita tekuk-tekuk dulu supaya daun pisangnya nggak kaku, supaya lemas ya. Nah, ini bukan dipijat-pijat ya sama Bu Ratna ya, cuma masih ditekuk-tekuk sama Bunda Ratna. Dipasangkan di antara sunggar dan sanggul. Oke, dipasang, dicepat dulu, kita kunci kanan kirinya. Bunda Ratna untuk memasangkan keket pakainya kunci pakai cepet biting ya, bukan pakai Arnold tapi pakai cepet biting kalau tekniknya Bunda Ratna. Oke, kita rapikan lagi. Yang tadi masih ada melati nekuk, kita masukin lagi ke dalam sela-selanya. Bagian kanan kita kunci juga dengan cepet biting juga. Untuk pengantin solo putri berkerudung paes menggunakan mawar dan melati atau yang biasanya kita bilang ceplok mawar di bagian samping kanan dan kiri ujung sunggar. Jadi dipasangkan ceplok mawar melatinya. Kalau yang bakunya berwarna merah. Namun jika untuk pengantin kita terapkan sesuai dengan busana pengantin yang akan digunakan. Misal mau diganti mawar berwarna pink juga nggak apa-apa, bisa. Mau diganti full melati juga bisa. Berikutnya kita pasangkan ceplok mawar melati di bagian kiri. Kita pasin ya. Dipasin kanan kiri biar sama, biar simetris. Untuk bagian sunggar di perbatasan antara rambut dan kening, kita berikan lem bulu mata. Untuk yang menanyakan, Bunda Ratna memakai lem bulu mata merek apa? Untuk yang digunakan kali ini, Bunda Ratna memakai lem bulu mata merek Expert yang premium. Teman-teman bisa ganti pakai lem bulu mata Opera bisa, mau yang lain juga bisa. Untuk ini bagian rahang, bagian pipi juga kita lem, kita tunggu setengah kering, baru kita rekatkan. Kita pegang terus biar nggak lepas, biar lemnya dirasa cukup, baru kita lepas. Berikutnya memasang perhiasan sisir atau yang biasa disebut juga cunduk jungkat. Untuk pemasangan cunduk jungkat sendiri, kira-kira 3 jari dari gajahan. Berikutnya kita pasangkan centung. Untuk centung berada di kanan kiri dari gajahan, berada di pangkal pengapit. Perhiasan cunduk mentul pengantin solo putri berkerudung paes berjumlah 7. Untuk pemasangan cunduk mentul diberi jarak kira-kira 2 jari supaya nggak terlalu renggang dan nggak terlalu mepet. Untuk cunduk mentul pengantin solo putri maupun solo putri berkerudung paes, motif cunduk mentulnya berbentuk bunga. Untuk yang pakemnya ya, kalau udah untuk ke pengantin monggo, tapi kalau bisa sih tidak menghilangkan nilai estetis dari pakemnya. Untuk perhiasan di belakang kita menggunakan penetek berbentuk bunga
dan sokan, perhiasan sokan. Untuk bentuk sokannya, ujung ketemu dengan ujung, jadi berhadap-hadapan. Oke, setelah ini kita putar untuk mbak modelnya supaya terlihat dari kamera bagian belakangnya. Nah, ini yang dimaksud untuk ujung sokan berhadap-hadapan. Yang di atasnya itu, yang di tengah itu adalah penetep. Bentuknya motif bunga. Untuk melatih boroan, itu juga wajib dipasang berada di samping kiri cunduk jungkat. Nggak hanya untuk pengantin solo putri pakem aja, pengantin solo putri PAS pakem juga wajib menggunakan melati boroan. Baik, kita buka untuk kitnya. Di sini terlihat untuk pengantin solo putri berkerudung PAS, pakemnya menggunakan busana dengan bludru berwarna gelap. Boleh berwarna apa saja selain ungu, dan warnanya harus gelap. Step selanjutnya adalah merapihkan bagian dada. Bagian dasar harus tetap memakai manset ya. Jadi manset berada di lapisan paling dalam. Jadi kita tarik untuk penutup hijabnya, kita tarik, kita kunci di bagian kutu baru, tarik ke bawah. Untuk kuncinya juga di jarum atau dipuniti dari bagian dalam supaya tetap rapi ya, kelihatan rapi, nggak banyak jarum di bagian luar. Untuk penutup hijabnya juga kita tarik ke samping kanan dan samping kiri. Kita kunci di kutu barunya. Kunci di bagian dalam. Selalu dari bagian dalam supaya tidak terlihat jarum atau penitinya dari luar. Oke, kita rapikan untuk sisi bagian kirinya sekarang. Setelah bagian depan dirasa cukup rapi, lalu kita tarik lagi ke belakang. Kita kunci lagi dengan peniti kecil supaya lebih ngeset, lebih rapi, lebih anggun. Kalau seperti ini kan tidak terlihat untuk potongan kain atau potongan mansetnya. Nggak terlihat potongan antara leher dan dadanya. Benar-benar menyatu warna kulitnya, namun tetap tertutup ya. Berikutnya, step terakhir kita pasang untuk perhiasan kalung. Untuk pengantin solo, kalung sendiri berada di bagian dalam busana. Berbeda dengan pengantin Jogja, untuk kalung pengantin Jogja kan berada di luar busana. Namun untuk pengantin solo berada di dalam busana. Setelah terpasang, kita rapi-rapikan dan dimasukkan kalung ke bagian dalam busana. Oh ya, hampir lupa, berikutnya kita pasangkan anting atau giwang. Karena ini tertutup stocking, jadi sangat susah kalau pakai yang ceplus ya, yang giwang gitu ya. Jadi kita terapkan pakai anting ceplik. Usahakan cari anting ceplik yang benar-benar kencang, jadi kalau dipasang di stocking, dipasang di telinga itu kan kena stocking. Ketika pengantin goyang, dia nggak mudah lepas atau nggak licin. Tinggal dirapi-rapikan dan selesai. Inilah pengantin solo putri berkerudung PAS pakem. Oke, see you di next tutorial. Buat teman-teman yang mau beli subal atau beli penutup hijabnya yang khusus untuk PAS, bisa langsung WhatsApp aja ke nomor WhatsApp aku. Nomornya tertera ya di sini, digambar di layar. Untuk yang mau beli pidih anti lunturnya juga silahkan, bisa. Oke, see you, bye-bye.